Bapak, terima kasih kalau sampai hari ini kami masih terus belajar untuk mendengar firman-Mu, karena firman-Mu ini kekuatan buat kehidupan kami. Kami mau terus belajar Tuhan, karena kami tidak mampu hidup tanpa firman. Firman adalah kekuatan penghiburan yang akan menjadi kekuatan buat kehidupan kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Tetap semangat, tetap sukacita, ya, tetap punya pengharapan. Kita percaya malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana mengalahkan tipu daya iblis, ya. Jujur, hari-hari ini banyak orang tuh tidak kuat. Kenapa? Karena yang didengar itu aum-aumnya iblis. Tiap buka mata, pikiran kita itu selalu dengar apa yang dikatakan iblis, sehingga kita hidup dalam ketakutan, depresi. Senyatanya iblis itu memang kerjaannya selalu mengintimidasi di dalam hidup kita supaya mencuri kekuatan kita. Iblis hari-hari ini mencuri kekuatan kita dengan memberikan virus rasa takut, khawatir, cemas, ya. Orang kalau takut, khawatir, cemas, iblis tuh ngerti firman. Iblis ngerti firman, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi semakin dia gencar menaruh fakta, rasa takut, khawatir, tujuannya supaya kita ini gagal terus jadi orang benar, supaya diulang. Kalau sudah diulang kan capek. Nah, kalau capek maka kekuatan kita makin merosot. Iblis itu selalu ingin mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, malam ini yuk kita belajar bagaimana cara untuk mengalahkan tipu daya iblis, ya. Jelas di Yakobus 4 ayat 7 yang berkata, Yakobus 4 ayat 7, ya. Besok yang Surabaya onsite saya juga akan khotbah tentang bagaimana hidup adalah penyembahan, ya. Yang bisa datang onsite, datang besok Surabaya, Rabu di Jakarta, di Kedoya bisa datang juga, ya. Saya juga yang akan berkhotbah. Nah, Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lihat ya. Jadi satu statement yang kita dengar malam ini. Jangan pernah mau tunduk kepada iblis. Hari ini yang pastikan kita semua malam ini maunya tunduk aja kepada Allah. Kalau Allah berkata firman Tuhan, jangan takut nak, jangan khawatir, jangan cemas, jangan duka cita, jangan bersungut-sungut. Sebaliknya hari ini lakukan. Kita buang takut, kita buang panik, kita buang yang namanya duka cita, cemas, tawar hati, bersungut-sungut. Kalau ini kita buang, kita ini tunduk kepada Allah, melawan virusnya iblis. Tapi seringkali waktu keadaan hidup kita tidak baik, ya, keuangan kita hancur, rumah tangga kacau balau, keadaan makin sulit. Jujur, saudara tunduknya sama siapa? Saudara sering kali karena keadaan, karena masa yang tersulit, karena kita menghadapi orang-orang yang jahat. Kita ini tidak tunduk kepada Allah. Kita disakiti, Tuhan sudah berkata, nak, tadi pagi saya dapat firman, ya, Tuhan
kayak kasih firman itu gini, kalau ada orang jahat dalam satu hari 7 kali dia menyakiti hidupmu, 7 kali dia datang, kamu itu harus memaafkan. Mau 10 kali dia berbuat salah, 10 kali dia berkata maaf, kamu harus memaafkan. Nah, jujur waktu kita disakiti, kita merasa tidak salah, jujur kita tunduk sama Allah atau tunduk sama iblis. Kita seringkali berkata harga diri, tidak terima. Kita hidup dalam kepahitan, kita jengkel, kita marah. Hari ini, malam ini Tuhan sering berkata, nak jangan takut, akulah Tuhan Allah yang menyertai engkau, tidak pernah membiarkan engkau, tidak pernah meninggalkan engkau sekali-kali. Please jangan takut. Tapi kita nggak bisa tunduk sama Allah. Kita hari ini nggak melawan virusnya iblis, virus takut, virus khawatir, virus tawar hati, virus sakit hati, virus kemarahan, virus caci maki. Kita berusaha melakukannya, malah kita hari ini melawan Allah. Jujur, kalau ini terjadi, maka kita jadi orang yang akan terus menjadi bulan-bulanan iblis. Kita ini hidup seperti dalam lingkaran setan, lingkaran iblis yang tidak pernah selesai, saudara. Makanya hal yang kecil tapi saudara remehkan ya, ini bukan perkara kecil loh. Kalau kita mau lihat jalan hidup kita, lihat terobosan, seringkali ayat ini diabaikan. Saudara, hal yang kecil aja, ayo jujur, disuruh bersuka cita senantiasa waktu engkau ngalami masa sulit, saudara tunduk sama siapa? Tunduknya sama siapa? Sama iblis. Bu Eli tidak bisa suka cita, Bu Eli adanya cuma susah, merenungi nasib, tinggal dalam masalah. Ya gimana, lihat suami kurang ajar, lihat anak kurang ajar, lihat keuangan ya terpuruk, Bu Eli gimana saya bisa suka cita? Lo kita suka cita itu karena kita mau tunduk sama Allah. Kita tahu bahwa roh yang namanya duka cita, kesedihan, takut, khawatir itu virusnya iblis. Kenapa kita hari ini tidak tunduk aja sama Allah, taat sama perintahnya, lawan? Kita enggak, jujur banyak orang benar salah di sini. Makanya iblisnya ndak lari-lari. Yang deket itu iblis terus. Saudara, kalau kita mau lihat kemenangan, mulai malam ini hal yang sepele, tapi ini bukan sepele. Apapun bentuk yang dikatakan firman, jangan kita tunduk. Ndak ada loh perintah Tuhan dipilih-pilih. Ini aja yang aku bisa lakukan. Ini kan ya normal lah Bu Eli, yang namanya takut. Enggak. Kalau firman Tuhan sering kali berkata jangan takut banyak kali, dan bersukacitalah senantiasa, bukan berduka citalah senantiasa, karena keuanganmu lagi bokek, suamimu ndak cinta, suamimu ndak pulang, berduka citalah senantiasa, enggak kan? Tuhan tetap mau ajar saudara, bersukacitalah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tapi kita nggak bisa ngucap syukur saat usaha sepi, kita bersungut-sungut. Saat suami tambah parah, suami ndak pulang, kita bersungut-sungut. Tapi yang Tuhan mau apa? Kalau kita tunduk sama Allah, ya mengucap syukurlah dalam segala hal. Hal sepi, kamsya Tuhan. Hal hari ini suamimu didoakan tambah parah, terima kasih. Itu salah satu bentuk penundukan diri kita kepada Allah, dan kita melawan iblis. Banyak peperangan yang salah. Kita pikir peperangan itu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Kita tengking-tengking, kita tengking-tengking, bukan itu. Kalau kita hari ini ngerti firman, yuk mulai tunduk aja. Hari ini jangan pernah melawan Allah dengan melawan perintahnya, tapi kita ambil perintahnya iblis. Iblis bilang gini, sedih. Iblis
paksa kita bersungut-sungut, iblis paksa kita marah, iblis paksa kita untuk kasih roh sakit hati, virus sakit hati, kita ikuti. Akibatnya iblis itu tidak lari. Tuhan yang sudah saudara harusnya ada di pihak saudara setiap hari. Tuhan itu yang ngaum-ngaum loh. Iblis ngaum-ngaum, Tuhan yang ngaum-ngaum. Tapi kita lebih dengar apa kata iblis. Makanya iblisnya tidak lari-lari. Nah, kita lihat di Yakobus 4 ayat 8 sampai 9. Malam ini yuk, peperangan yang senyatanya sedang terjadi. Ndak usah belajar tengking gimana ya. Ada banyak orang yang bilang gini, Bu, katanya kalau peperangan itu bawa elemen, ya, bawa garam, bawa apa, merica, ganti garam, merica, gula, dibawa ditabur-tabur semua. Katanya ada yang apa ya, perang garam, katanya harus tabur garam. Terus ada yang tabur apa lagi, minyak urapan. Oh, dipenuhi. Ndak salah saudara, ndak apa-apa. Tapi peperangan yang senyatanya, yang benar-benar buat iblis lari, itu bukan lagi yang tabur garam, tabur merica, tabur gula, ya, tabur tepung, tabur minyak urapan, tabur yang namanya perjamuan kudus setiap hari. Kita tengking, enggak. Iblis tidak akan pernah lari kalau kita tidak pernah tunduk sama Allah. Karena ini sudah rahasia. Makanya peperangan setiap hari itu terjadi kalau kita benar-benar jadi pribadi. Saya pernah cerita ya, satu kali saya itu pernah di dalam satu kayak retreat gitu ya, seperti retreat. Nah, seperti retreat waktu itu saya cuman lihat ada seorang yang manifest ya, karena dulu itu punya pegangan jimat-jimat. Nah, saya itu juga nggak pernah ngerti caranya untuk menengking roh jahat peperangan. Kalau orang manifest tuh gimana? Waduh, itu bisa tenaganya super saudara. Padahal perempuan, tapi dipegang beberapa orang pun pendoa, itu pendoanya bisa ndak kuat loh saudara. Itu kayak orang-orang kerasukan sampai teriak wah gini ya. Semua itu kayak mental saudara. Padahal saya lihat orangnya kecil gitu, tapi waktu dia manifest kayak bukan pribadinya, dan dia itu bisa punya tenaga super power saudara. Sampai yang megang itu kalah, dia bisa siat gini ya. Terus saya juga ndak punya pengalaman dalam hal ini untuk menengking sesuatu yang gimana caranya. Tapi saya ingat bahwa selama saya tunduk sama Allah, saya punya otoritas untuk mengusir semua iblis itu lari. Saudara tahu, saya tuh cuman ndak punya pengalaman, saya cuman tumpang tangan. Saya cuman bilang gini, di dalam nama Tuhan Yesus, hai iblis, engkau tidak punya kuasa atas tubuh ini, engkau berhenti saat ini. Saudara tahu, percaya tidak percaya, waktu saya mengucap itu, tiba-tiba orang perempuan yang kecil ini, tadinya itu seperti kerasukan setan marah-marah, itu langsung diam saudara. Seketika itu bisa taat sama otoritas. Saya percaya orang yang diberi otoritas dan iblis paling gemetar itu bukan orang yang rajin tengking dalam nama Yesus bawa elemen yang namanya garam, merica, minyak urapan. Enggak, dia enggak takut. Tapi waktu kita punya penundukan Allah, itu ada wibawa Allah. Ketika saudara setiap hari belajar tunduk pada Allah, ya, memang kita bukan manusia yang sempurna, tapi kalau kita ditegur firman, kita berkata, Tuhan, aku minta ampun, aku salah. Saya juga kalau ditegur anak, mama seperti ini, ya mama salah tuh, mama salah, mama minta maaf ya. Saya ngakui saudara, walaupun nanti kalau sudah ngaku ya anak iya. Itu sesuatu yang mengatakan bahwa Tuhan minta kita belajar rendah hati, bukan tinggi hati. Sekalipun itu otoritas anak tidak layak untuk menyalahkan orang tua, tapi karena belajar rendah hati, kita belajar terima apa yang jadi omelan anak untuk ya sudah. Itu salah satu bentuk penundukan Allah. Makanya yuk kita malam ini belajar di Yakobus 4 ayat 8 sampai 9.
Jadi mulai malam ini peperangan itu sedang terjadi. Saudara, jika kita mau terus Allah mendekat sama kita, yuk mulai sekarang. Apapun bentuk rasa takut, khawatir, itu bukan dari Tuhan. Tangkep ya. Kalau itu bukan dari Tuhan, berarti ikut dari iblis. Kalau itu dari iblis, jangan pernah saudara tunduk sama apa yang iblis mau. Lawan iblis, buang roh ketakutan, buang roh kekhawatiran, buang sungut-sungut, buang duka cita. Mulai hari ini pasang semua apa yang Tuhan mau. Hari ini menghadapi badai yang besar, toh dipikiri juga tidak ada jalan keluar. Toh saudara stres tinggal dalam masalah juga bukan solusi. Alangkah jauh lebih baik kalau kita hari ini melakukan firman. Firman akan memerdekakan saudara. Waktu saudara bisa bersuka cita di tengah masa sukar, saudara bisa mengampuni waktu disakiti, saudara bisa mengucap syukur dalam segala hal, maka itulah kemenangan yang akan memerdekakan saudara dan saya. Amin. Yakobus 4 ayat 8 sampai 9 ya. Jadi hari ini yuk kita hari ini percayalah ya, siapa yang mau jual tanah semua ya serahkan sudah sama Tuhan. Apapun yang saudara tidak bisa lakukan, kalaupun itu tidak terjual, berarti Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Yakobus 4 ayat 8 sampai 9. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ini cara melawan tipu daya iblis. Hari ini tidak ada jalan lain. Kalau kita mau tunduk kepada Allah, itu salah satunya kita harus mendekat kepada Allah. Maka kalau kita dekat kepada Allah, maka Dia mendekat kepada kita. Hari ini siapa yang kepingin punya hubungan yang dekat sama Tuhan? Saudara, bukan karena hebatnya kata-kata saudara dalam berdoa, ya, bukan karena hebatnya saudara berdoa puasa, ya, bukan itu saudara. Yang Tuhan lihat hari ini kalau kita mau mendekat kepada Tuhan, yaitu salah satu caranya gimana? Yaitu lewat penundukan diri kepada Allah. Waktu kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan mendekat kepada kita. Ini rumusnya saudara ya. Jadi hari ini belajar untuk dekat-dekat sama Tuhan. Jangan pernah jauh. Hidup kita tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa di luar Kristus. Yang kedua, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Salah satu bentuk penundukan diri kepada Allah dengan mentahirkan tangan kita. Kita orang berdosa, tapi kita mau ditahirkan, dicuci setiap hari dengan firman. Yang tadinya suka marah 90%, dicuci tuh Bu Eli sekarang ya kadang-kadang bisa marah Mas Yani, ya enggak apa-apa, belajar terus. Tiap hari dicuci, makin lama makin bersih. Makanya tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Hari ini ada 3 hal tips untuk mendekat kepada Allah, melawan tipu daya iblis, yaitu yang pertama, untuk bisa tunduk kepada Allah, melawan tipu daya iblis, yang pertama yaitu mendekat kepada Allah. Yang kedua, tahirkanlah tangan kita dari dosa. Yang ketiga, sucikanlah hati kita, hai kamu yang mendua hati. Orang yang suci hatinya itu adalah orang yang punya kerajaan surga. Lihat ya, betapa kita harus menjaga hati hari ini. 9, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Ya, kita percaya bahwa hari ini apapun yang terjadi, ya, kita tidak perlu takut dengan keadaan hidup yang semakin sulit. Apapun bentuk kemalangan kita hari ini, tidak ada jalan lain selain kita mau belajar tunduk kepada Allah. Yang pertama, mendekat kepada Allah, tahirkan dosa. Yang ketiga, sucikan hatimu. Apapun terjadi hari ini, yuk kita mau mendekat kepada Allah. Yang pertama, ya, di Yakobus 4 ternyata ayat 8 ya, Yakobus 4 ayat 8 kita mau berkata mendekat kepada Allah.
Bagaimana cara Bu Eli kita mendekat kepada Allah? Tidak ada jalan lain. Yuk buka Mazmur 62 ayat 2, 3, dan 6. Mazmur 62 ayat 2, 3, dan 6. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Lihat ya ayat yang ketiga. Hari ini yang membuat kita berhasil tunduk kepada Allah. Ketika kita mendekat kepada Allah, maka kita akan merasakan tenang. Itu jelas. Hari ini kita ngalami keadaan yang sulit, kita datang sama Tuhan dengan keadaan yang bagaimanapun waktu kita hancur hati. Tuhan itu tidak pernah menolak membuang saudara. Sekalipun mungkin kegagalan kita hari-hari ini itu karena apa yang kita lakukan di masa lalu. Tapi waktu kita hancur hati, pastikan kita hari ini tidak akan pernah tahu bahwa Tuhan itu meninggalkan saudara, membuang saudara. Tangannya seperti anak yang terhilang. Nak, hari ini aku tahu gara-gara engkau melakukan kesalahan, kau bayar harga kan akibat perbuatanmu. Dari dulu Tuhan nasihati jangan lakukan ini, tapi engkau mengeraskan hati sehingga engkau mengalami tragedi hari ini. Tapi buat aku, hari ini ketika engkau datang meratap kepadaku, aku tidak pernah buang engkau. Aku akan ambil alih tetap beban beratmu dan aku tetap akan gantikan kelegaan. Yang penting hiduplah dalam pertobatan hari ini. Meratapi bukan meratapi nasib, tapi meratapi semua dosa pelanggaran saudara hari ini di hadapan Tuhan. Dengan yang pertama yaitu mendekat kepada Allah. Lihat ayat 3. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya, yang keenam, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Kita percaya waktu kita mendekat kepada Allah, apa yang perlu kita lakukan supaya iblis itu tidak mengintimidasi kita. Seringkali kalau kita hari ini jadi orang yang tidak percaya, maka iblis akan mendekat kepada kita. Makanya firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Yang pertama, kita harus percaya bahwa daripada Tuhan sajalah keselamatan kita. Waktu kita percaya, maka itulah cara kita tunduk kepada Allah. Pastikan tidak ada jalan lain. Malam ini faktamu ancur-ancuran, keadaanmu makin sulit, tapi perintah Tuhan, nak, percaya ya bahwa aku adalah Tuhan Allah yang akan menyelamatkan. Maukah engkau mempercayai bahwa aku pasti menyelamatkan keuanganmu, rumah tanggamu, anak-anakmu, masa depanmu? Hari ini pastikan kalau kita mau tunduk kepada Allah, maka kita memilih percaya saja. Iblis datang nanti tuh, lihat tuh suamimu tuh, lihat ya, lihat keuanganmu tuh, lihat tokomu sepi tuh. Malam ini kalau kita mau melawan iblis dengan semua tipu dayanya, maka ndak ada lain. Tunduk kepada Allah, yaitu mendekat kepada Allah. Yang pertama, percaya saja. Orang kalau punya hubungan dekat sama Tuhan, rasa percayanya pasti tinggi. Tapi kalau orang menjauhi Tuhan karena dia sudah tidak mempercayai Tuhan lagi, dia sudah tawar hati, kecewa sama Tuhan, makanya jauh. Baca firman dikurangi, doa dikurangi, sukacita tidak ada, iman tidak ada. Itu ciri orang yang sudah tidak percaya lagi sama Tuhan. Pastikan hidup kita jangan jadi orang benar yang gagal. Yang kedua, andalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita waktu dekat sama Tuhan, kita ngomong gini, Tuhan, hanya Engkau gunung batu keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Orang yang mendekat kepada Tuhan, orang ini tidak akan goyah. Kenapa? Karena pengharapannya, andalannya hanya Tuhan. Gunung batu keselamatan. Kalau kita ngandalin kekuatan kita, kuat tidak kita menghadapi hidup hari-hari ini? Tidak kuat saudara. Makanya banyak orang bilang gini, Bu, mana kuat Bu, tidak kuat Bu.
Jujur, kalau saya dengar orang konseling, tidak kuat saudara. Bayangin, ngalami masalah rumah tangga ya iya, keuangan ya iya, anak-anak ya iya, sakit lagi. Lo ada loh seorang ibu paketnya lengkap, dia itu sampai kepikiran stres. Saking stresnya dia itu sampai sakit saudara. Saking stresnya dia itu sampai mikiri anak-anaknya, ndak mau ngerti, suaminya ndak mau ngerti, keuangan lagi goncang. Sampai dia divonis juga penyakit tumor ganas saudara. Siapa yang ngomong kita kuat? Saya cuma bilang sama ibu ini, Bu, yuk Bu, kalau ibu ngandalin kekuatan ibu, ibu pasti goyah. Saya aja Bu, kalau ngandalin kemampuan otak saya, lihat fakta, saya ndak bakal kuat Bu. Saya pasti goyah. Tapi kenapa saya bisa teguh hari ini? Karena saya cuma ngandalin saya punya gunung batu, keselamatan kota bentengku yang ndak akan pernah goyah dengan fakta-fakta yang buruk. Itu loh Bu yang membuat kita ndak goyah. Hari ini yuk kita mendekat kepada Allah. Yang pertama, percaya saja, andalkan saja sudah Tuhan. Yang ketiga, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Kita hari ini punya 3 kalau kita mendekat kepada Allah. Orang yang tidak bisa diintimidasi oleh iblis. Iblis tidak bisa punya celah akses untuk mencobai hidupmu, untuk hari ini mengerjai hidup saudara dan saya. Ketika kita punya 3 ini, mendekat sama Allah, kita deket aja sudah ndak ngerti. Pokoknya saya kalau ndak kuat, saya itu ndak bisa doa ngomong apa-apa. Saya cuma nyembah Tuhan, please Tuhan, saya cuma terima kasih. Cuma bisa ngomong gini loh saudara. Saudara tahu penyembahan yang paling hari ini gampang, waktu saudara ndak bisa ngomong apa-apa, daripada ngomong nanti bersungut-sungut, saudara marah. Saudara nyanyi apa? Haleluya itu loh, haleluya 12 kali. Haleluya, haleluya. Mulai malam ini saudara yang beban berat, yuk ini salah satu resep jitu. Saya kalau sudah nyanyi haleluya cuman tinggal nangis, cuman tinggal mengucap syukur, nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma bilang di haleluya, 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 haleluya. Saya cuma bilang ini, Tuhan terjadilah atas kehendak-Mu. Saya belajar untuk tunduk sama Allah. Saya tidak ngomong gini, mana kehendakku Tuhan, mana janjiku, tidak. Waktu saya nyanyi haleluya, saya belajar seperti Tuhan Yesus. Aku ini seorang hamba Tuhan, jadilah seperti kehendak-Mu. Aku tidak punya kehendak lagi, karena aku sudah matikan kehendak-Mu. Buat kehendak-Mu yang terjadi, walaupun itu sakit Tuhan. Sudah itu aja. Cuma bisa nangis, ngomong haleluya, kehendak-Mu yang terjadi. Itu salah satu kita peperangan loh saudara. Waktu kita nyanyi haleluya, kita cuma ngomong gini, aku percaya saja bahwa Engkau pasti menyelamatkan rumah tanggaku. Aku cuma andalkan Engkau saja Tuhan sebagai gunung batuku. Aku cuma mengharapkan Engkau saja sebagai Allah keselamatanku. Itu peperangan. Iblis tidak bisa kerjai saudara. Kalau saudara bilang ini, wis percaya saja, andalkan saja, harapkan saja. Tuhan, aku tidak goyah. Oh, aku punya keselamatan. Aku punya gunung batu, kota bentengku. Aku punya Allah keselamatanku. Kira-kira saudara kalau percaya saja, andalkan saja, harapkan saja seperti seorang Daud di Mazmur 62. Ini peperangan. Mendekat kepada Allah, maka Dia akan mendekat. Saudara tahu kalau tiap hari kita dekat sama Tuhan, iblisnya lari saudara. Iblis kabur. Tapi kita waktu kita susah, kita lihat fakta buruk, kita tidak bisa ngomong percaya saja. Percaya sih percaya, tapi Tuhan, andalkan otak, pinjam online, besok pinjam online. Tuhan, besok aku mau labrak pelakor wanita tobat, aku mau labrak.
Jujur, itu tidak akan pernah terjadi, saudara. Kita hari ini sudah percaya saja, andalkan, harapkan sudah Tuhan. Itu salah satu strategi kita hari ini melawan intimidasi, tipu daya iblis, kalahkan. Yuk, ini cara yang paling jitu ya, kalau kita mau perang. Yang kedua, yuk, tahirkan dosa. Nah ini Galatia 5 ayat 24 sampai 25 ya. Kita mau belajar tahirkan dosa. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Makanya kenapa saya belajar untuk tidak punya keinginan. Sudah secara daging kepingin marah, sudah keinginan Tuhan jangan marah, sudah secara daging keinginan kepingin labrak, kepingin rasanya gitu. Tapi belajar, orang yang jadi miliknya Kristus itu akan menyalibkan daging dengan segala, bukan satu macam hawa nafsu dan keinginannya, tapi segala. Kalau saudara hari ini tidak bisa nyalipkan daging emosimu, berarti ayat ini dibalik, kita jadi miliknya siapa? Iblis. Lah kalau saudara tidak bisa nyalipkan daging, ya saudara jadi milik iblis. Iblis berdaulat atas hidupmu. Percayalah, orang yang tidak bisa menyalipkan daging dengan segala hawa nafsunya, hidupnya itu arahnya sudah diremot sama iblis. Dicuri, dibunuh, dibinasakan. Tidak ada orang yang hari ini keinginan daging, emosi yang tinggi, suka marah, suka hari ini menfitnah orang. Semua kalau saudara hidupi semua keinginan iblis, maka iblis yang akan bawa arah hidupmu hancur pasti. Tapi kalau kita hari ini disakiti, kita bilang segala keinginan untuk marah, balas, sudah tidak ada lagi. Semua keinginanku hanya keinginan Kristus. Aku mau keinginan Kristus. Kristus suruh aku ngampuni, siap. Kristus suruh doakan wanita tobat, berkati wanita tobat, iya sudah. Waktu kita menjalankan keinginan Kristus, kita jadi miliknya Kristus. Tangkap ya, ini peperangan loh saudara. Makanya segala hawa nafsu, yuk kita belajar. Hari ini peperangan ini tidak gampang. 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Roh itu apa? Cirinya semangat. Orang kalau dipimpin oleh roh, rohmu itu semangat. Walaupun tidak lihat pengharapan, semangat. Nah, ini dipimpin oleh roh. Tapi kalau dipimpin oleh daging, ya hidupmu pasti gini, aduh Tuhan. Saudara tidak punya semangat lagi untuk mengikut Kristus. Tapi kalau dipimpin roh, saudara tidak akan pernah takut. Orang yang dipimpin daging, hidupnya hanya diisi dengan takut, khawatir, cemas, depresi. Tapi kalau dipimpin oleh roh, roh itu tidak ada rasa takut. Dia akan semangat, dia akan meneguhkan hatinya kepada Tuhan, bukan lagi lihat fakta. Ini cara melawan tipu daya iblis. Lihat ya, 1 Yohanes 3 ayat 8 kita baca. 1 poin lagi kita selesai. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Hari ini pastikan, kalau kita masih suka berbuat dosa, maka kita berasal dari iblis. Kira-kira iblis mendekat tak? Sudah jadi miliknya iblis, berasal dari iblis. Arah hidup mau dibawa kemana sama iblis? Iblis tidak pernah punya rencana untuk engkau dibawa hidupmu berhasil beruntung. Buntung iya. Karena dia datang supaya mencuri, membunuh, membinasakan. Yang jelek-jelek itu dari iblis. Makanya kalau kita hari ini jadi miliknya Kristus, kita harus hidup dipimpin oleh roh. Kita harus hidup menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan kita hari ini tidak akan berbuat dosa lagi. 1 Yohanes 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah
tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Yang pertama, yuk hari ini kalau kita mau jadi miliknya Kristus, kita bukan berasal dari iblis, tapi kita berasal dari Kristus. Maka yang pertama, salibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hidup dipimpin oleh Roh. Yang ketiga, tidak berbuat dosa lagi. Ini peperangan kita. Yuk, hari ini pastikan jangan jadi orang benar, rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin memberi, rajin untuk melayani Tuhan. Tapi saudara tidak pernah menundukkan diri untuk keinginan dagingmu. Saudara tidak pernah menundukkan diri untuk hari ini belajar tidak berbuat dosa lagi. Ya, sekali-sekali kita bisa jatuh. Saya juga bukan manusia yang sempurna, tapi Tuhan lihat enggak, kita sudah berusaha. Tangkap ya, kita sudah berusaha, tapi kadang daging lemah. Oke, tapi tetap dilihat Tuhan, itu ada usahanya. Bahwa kita tidak mau jadi miliknya iblis. Kita bukan berasal dari iblis, kita punya benih ilahi, bukan benih iblis. Tangkap ya, kita bukan milik iblis, kita bukan berasal dari iblis, kita bukan punya benihnya iblis. Ingat loh itu. Jadi tidak ada alasan saudara nyaman dengan dosa, kompromi dengan dosa. Mulai hari ini yang suka marah mulai direm. Saya belajar ngerem. Saya ini tipe orang yang gampang marah. Tapi sejak saya mulai belajar firman, tiap kali saya mau marah, Tuhan selalu datang dengan firman-Nya. Amarah itu tidak mengerjakan kebenaran. Eli, tunduk dah. Jelas, langsung saya bilang nih, diam. Langsung saya bilang, diam daging, diam. Kenapa? Karena saya tahu saya bukan berasal dari iblis, saya berasal dari Allah. Saya miliknya Kristus, saya punya benih ilahi. Tidak ada alasan untuk saya hidup hari ini dipimpin oleh daging, tapi dipimpin oleh Roh. Tangkep ya? Jadi itu hari ini peperangan yang kedua. Yang ketiga, sucikan hati. Ibrani 3 ayat 12 sampai 13, sucikan hati. Hati karena Tuhan melihat hati. Jadi peperangannya tadi 3 ya. Percaya saja, andalkan saja, harapkan saja Tuhan sebagai apa? Yang pertama, Allah keselamatan. Yang kedua, gunung batu, kota bentengku. Yang ketiga, sebagai apa? Sebagai harapkan saja Allah di atas segala Allah, sumber di atas segala sumber, tidak ada jalan lain. Harapkan Allah, percaya saja sama Allah, andalkan saja Allah. Maka ini peperangan yang membuat Tuhan mendekat. Tahirkanlah dosamu, hai semua orang berdosa. Yaitu hari ini jangan lagi tidak menyalibkan daging, ya, hidup dipimpin oleh Roh, tidak berbuat dosa lagi, karena kita punya benih ilahi. Tidak ada alasan kita nyaman dengan dosa. Semakin benih ilahimu setiap hari dilatih, ya, ditumbuhkan terus, maka kita akan jadi orang yang cinta Yesus. Kita akan benci sama dosa. Kita lihat dosa, kita langsung alergi. Jangan sampai waktu dosa terjadi saudara tidak ada rasa alergi. Tapi mulai hari ini latih hidup kita. Yang terakhir, Ibrani 3 ayat 12 sampai 13. Waspadalah hai saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat. Nah, Tuhan mau ya hati kita dijaga dengan hati yang besi, yang tidak percaya oleh karena murtad dari Allah yang hidup. Hari ini pastikan hati kita bersih, hati yang percaya ya. Sekalipun Tuhan belum tolong hidupmu, jangan pernah kita tidak percaya atau murtad kepada Allah. Tetapi nasihatilah seorang yang lain setiap hari, selama dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Yang pertama yaitu hati yang bersih, hati yang percaya tanpa keraguan sehingga tetap tenang, tidak ambil jalan pintas. Yang ketiga, hati yang terbuka, siap dibentuk. Selama hari ini saudara bisa mengkoreksi diri untuk tidak marah, saudara lebih baik hari ini jangan tegar hati. Sudah tahu sakit hati itu dosa, saudara tetap hidup. Tuhan kasih waktu ya.
ngampuni dedengkot ini Tuhan, tidak bisa. Kasih waktu, sudah tahu itu bukan dari Tuhan, itu dari iblis. Saudara tetap masih hari ini menegarkan hatimu untuk hari ini hidup dalam dosa. Mulai hari ini yuk, hati yang bersih, hati yang percaya, hati yang terbuka, siap dibentuk setiap hari. Kalau firman lagi koreksi saudara, ya Tuhan tadi saya marah, langsung katakan, jangan tegar hati. Seringkali kalau kita ditegur firman, ya saya marah Tuhan. Soalnya apa Tuhan? Tidak tahu diri Tuhan. Kelewatan, keterlaluan. Saya tidak bisa terima Tuhan. Kalau suruh Tuhan maafkan hari ini, saya tidak bisa terima. Tolong kasih waktu. Enggak saudara. Mulai hari ini apapun teguran firman, baik lewat firman yang saudara dengar, yang saudara baca, kalau itu memang buat saudara dan saya malam ini, mulai buka hatimu untuk siap dibentuk dengan firman. Tidak usah menegarkan hati. Ini tip untuk melawan tipu daya iblis, intimidasi iblis. Yang pertama, mendekat kepada Allah, ya. Itu tadi. Yang kedua, tahirkanlah dosamu, hai kamu orang yang berdosa. Yang ketiga, yaitu sucikan hati. Hati yang bersih, hati yang percaya, hati yang terbuka, siap dibentuk, dikoreksi oleh firman. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bayangin ya, kalau Tuhan lihat hati itu benar. Kalau kita tidak bisa jaga hati, kita tidak lihat Allah loh. Kalau kita bisa jaga hati, kita akan melihat kebesaran Allah juga. Orang yang tidak bisa jaga hati tidak akan melihat Allah dan kebesarannya. Saudara, walaupun mau doa puasa, makanya kenapa saya bilang penting waktu puasa jaga hati. Karena waktu engkau puasa disertai dengan suci hatimu, engkau akan melihat Allah dan kebesarannya. Daripada susah-susah puasa tapi hatimu tetap kotor, hatimu juga tidak percaya kepada Tuhan, hatimu juga tidak mau dikoreksi firman, maka engkau tidak akan melihat Allah dan kebesarannya hari-hari ini. Kita semua mau kan di Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Semakin hidup kita bisa menjaga hati yang suci, semakin kita bisa melihat Allah dan kebesarannya. Malam ini jangan pernah mau dicuri oleh iblis. Kalau kita mau lihat Allah dan kebesarannya, kalau kita mau lihat Tuhan itu dekat kepada kita, kalau kita mau melihat kita ini miliknya Kristus, kita ini adalah punya benih ilahi, kita ini berasal dari Kristus. Kalau saudara tahu, kalau kita miliknya iblis, kira-kira tempatmu ada di mana? Saudara mungkin bilang gini, Tuhan, bukankah aku sudah melayani Tuhan? Bukankah aku sudah berpuasa? Bukankah aku sudah hidup menyumbang perpuluhan? Aku sudah berkhotbah. Tuhan bilang gini, kamu miliknya siapa? Selama ini dibuka kitab kehidupan kita, dibuka. Ini loh, peristiwa demi peristiwa. Waktu aku tegur engkau lewat firmanmu, firmanku itu tidak bekerja apa-apa. Kamu tidak pernah dengar apa kataku, kamu tidak pernah tunduk dengan apa yang aku perintahkan, tapi kamu sering tunduk kepada iblis, kamu sering melawan aku, kamu sering membantah firmanku, sehingga aku tidak kenal engkau. Karena jelas firman berkata, kalau engkau hidup dalam dosa, maka engkau itu miliknya iblis. Engkau itu hari ini ada benih ilahi, tidak punya benih ilahi. Dan kita hari ini, ketika kita tidak bisa hari ini mengampuni juga, maka kita ini berasal dari iblis. Kira-kira Tuhan itu kenal saudara enggak? Sudah berasal dari iblis, miliknya iblis, benihnya yang ditabur setiap hari, benihnya iblis. Makanya Tuhan bilang, enyahlah engkau, hai pembuat kejahatan. Aku tidak pernah kenal orang yang punya benih iblis, yang berasal dari iblis, yang miliknya iblis. Yuk, mulai hari ini saya juga belajar saudara. Kita bukan orang yang sempurna, tapi kita mau setiap hari belajar, dikoreksi,
disempurnakan dengan firman. Memang yang namanya karakter itu sudah bertahun-tahun kita bawa dari kecil. Kita mungkin terbiasa habit suka marah, suka maki orang, suka menghina orang. Mungkin itu kebiasaan kita. Tapi maukah kita hari ini yuk melawan tipu daya iblis? Bagaimana caranya supaya Tuhan mendekat sama kita? Ya kita harus dekat sama Tuhan. Kita berikan percaya, kita berikan. Saya ulang-ulang ini supaya saudara ngerti ya. Ini peperangan loh saudara. Supaya kita andalkan Tuhan saja, kita harapkan Tuhan saja sebagai Allah gunung batu keselamatan, sumber di atas segala sumber. Itu yang pertama. Bagaimana dalam peperangan hidup kita untuk kita dikenal oleh Tuhan sebagai miliknya, kita hidup dengan benih ilahinya, kita berasal dari Tuhan, yaitu dengan mentahirkan dosa. Hai tahirkan dosamu, hai orang berdosa. Bagaimana kita bisa suci hatinya supaya kita melihat Allah dan kebesarannya? Tidak ada lain. Tuhan melihat hati, jaga hati yang besi, jangan marah, jangan sakit hati, jaga hati yang percaya, jangan pernah khawatir, tawar hati sama Tuhan. Jaga hati yang hari ini, yaitu yang ketiga, hati yang siap terbuka untuk dibentuk, dikoreksi dengan firman. Amin, saya sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Saya sudah berikan tip ini berulang-ulang saudara ya. Kita semua belajar sama-sama. Lihat ya, orang yang bisa melawan tipu daya iblis, tenang aja. Hari-hari ini Tuhan semakin kenal saudara, Tuhan semakin menunjukkan kebesarannya. Saudara kan lihat loh Allah dan kebesarannya. Kira-kira kalau kita melawan intimidasi iblis, iblisnya lari, iblis kabur, Tuhan yang dekat. Kita akan melihat kebesaran Tuhan. Kita ini aman, dikenal Tuhan karena kita punya benih ilahi yang semakin hari semakin. Orang yang punya benih ilahi itu punya wibawa Allah yang luar biasa. Dan orang yang berasal dari Kristus, miliknya Kristus, tidak main-main. Orang berhak menikmati janji Tuhan ketika kita menjadi miliknya. Apa yang tidak bisa Tuhan berikan saat kita hari ini memposisikan diri sebagai milik Kristus yang berasal dari Kristus dan punya benih ilahi. Kita adalah orang-orang yang spesial. Hari ini pastikan yuk malam ini peperangan bukan lagi ya, ndak usah pakai garam-garam, ndak usah pakai merica-merica ditabur-tabur di mana-mana, ndak usah habiskan yang namanya minyak urapan. Saudara boleh sesekali sebagai tanda yuk minyak urapan, tapi ndak perlu. Itu jauh lebih penting hari ini. Bagaimana melawan iblis, yaitu dengan 3 hal ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Mulailah hari ini. Kalau Tuhan mau malam ini sebelum kita tidur nak, jangan takut ya nak. Nak, jangan khawatir nak. Nak, jangan hari ini marah ya. Nak, apapun sakitnya hatimu, lepaskan pengampunan buat orang yang tadi menfitnah engkau. Teman baikmu yang tadi kamu dengar barusan katanya jelek-jelekin kamu dari belakang, nak, ampuni ya. Hari ini belajar untuk tunduk kepada Allah. Sesulit-sulit hidupnya orang benar, kalau Tuhan yang mendekat, pasti berkat ada di atas kepala orang benar. Berkat Tuhan yang menjadikan saudara kaya, susah payah tidak akan menambahi. Itu sudah jadi miliknya Kristus. Kita jadi milik Kristus, tenang aja. Tuhan pasti ada di pihak kita, dekat sama kita. Makanya hari ini jangan sampai iblis ya. Banyak orang benar, banyak orang Kristen yang ngaku jadi orang Kristen sejak lahir, tapi yang diundang cuman iblis terus. Yang mendekat cuman iblis. Kenapa? Karena kita beri umpan. Kita tidak dengar apa kata Tuhan, kita tidak tunduk sama Allah. Setiap hari saudara ditundukkan sama iblis. Gimana caranya kita bisa melihat kemenangan kalau tiap hari kita ditundukkan oleh daging? Bukankah roh harus mematikan daging, bukan daging yang mematikan roh? Hari ini izinkan buah roh yang mematikan keinginan daging. Kalau mau marah, belajar sabar. Hari ini belajar lemah lembut. Kalau mau emosi, tekan emosi. Itu roh saudara. Hari ini kalau engkau mau duka cita, tekan semuanya. Aku harus bersuka cita senantiasa. Aku harus mengucap syukur. Tidak layak aku bersungut-sungut di hadapan Tuhan ya.
Malam ini mau tidur nyanyi haleluya 12 kali. Sudah bilang sama Tuhan, Tuhan, apapun yang terjadi malam ini, jadilah kehendak-Mu. Aku mau jadi anak Tuhan yang taat. Aku mau percaya saja. Aku mau andalkan saja. Kepinteranku sudah tidak mampu membuka jalan. Kepinteranku cari uang ternyata ya bangkrut Tuhan. Kepinteranku investasi ya bangkrut Tuhan. Kepinteranku, ada seorang ibu berkata gini, Bu Eli, saya ini ya Bu Eli, seorang istri yang setia. Saya ini bukan orang istri yang malas. Saya ya masak. Saya ya pinter masak, pinter bikin kue, pinter bikin bekal buat anak-anak. Saya kalau ndak ada Mbak ya saya cuci-cuci Mbak. Saya juga bersih-bersih rumah Bu Eli. Saya bukan istri yang banyak nuntut. Saya hari itu suami saya mau kasih uang berapa aja saya terima. Suami saya kalau sudah pulang di rumah capek saya pijeti Bu Eli. Saya benar-benar totalitas. Tapi kenapa Bu Eli? Ternyata Bu Eli suami saya selingkuh. Saya cuma bilang gini, Bu, hari ini kalau kita ngandalin kehebatan kita kecewa. Kehebatanmu tetap ya suamimu selingkuh. Kehebatanmu jadi cantik. Saya dulu hebat merawat diri, mempercantik diri supaya suami saya tidak selingkuh. Saya merawat diri saya, saudara. Tapi tetap pada akhirnya apa yang menjadi kehebatan kita tetap pada akhirnya bisa mengalami masalah. Yang pasti hari ini sudah andalkan Tuhan. Semuanya pasti berlalu dengan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, kami cuma bisa berkata, Engkau baik. Kami tidak mau berkata apapun. Kami cuma mau malam ini bersuka cita, mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu. Kami cuma seorang hamba. Kalau Tuhan suruh kami ngomong maaf, kami akan berkata maaf. Kalau Tuhan suruh kami merendahkan hati, kami juga akan taat Tuhan. Kami tidak mau berkata siapa kami, siapa aku. Tapi kami mau berkata siapa Tuhan dalam hidup kami. Itu yang kami tinggikan supaya lewat perbuatan baik kami, orang bisa memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami selama ini kesombongan kami. Kami tidak mau disalahkan. Kami dengan banyak alasan kami menutup semua kesalahan kami. Ampuni kami Bapak. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau istirahat. Kami percaya Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu yang onsite besok ya.